Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Rahayu, Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Pengembangan Ilmu. Langsung saja kita masuk materi yang A, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK dalam rangka untuk mengolah kekayaan yang telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini, Pancasila tidak memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pancasila sebagai filsafat ilmu harus mengandung nilai ganda. Yang pertama yaitu harus memberikan landasan teoritik bagi penguasaan dan pengembangan IPTEK dan menetapkan tujuannya. Yang kedua, memiliki nilai intrinsik tujuan IPTEK yang senantiasa dilandasi oleh nilai mental, kepribadian, dan moral manusia. Kedudukan filsafat ilmu harus berasaskan kerohanian dari sistem keilmuan dan pengembangannya. Fungsi mental dan moral kepribadian manusia dalam implementasi IPTEK merupakan kriteria yang signifikan suatu keilmuan. Keilmuan harus berorientasi praktis untuk kepentingan bangsa. Dan yang B, definisi ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Manusia sebagai makhluk jasmani rohani, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus individu dan makhluk sosial, pada hakikatnya sebagai makhluk hidup yang berakal, di samping berasa dan berkehendak. Makhluk yang berakal, manusia memiliki kemampuan intelektual yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah unsur-unsur yang pokok dalam kebudayaan manusia. Dalam dunia ilmu pengetahuan terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, artinya tidak ada yang sangkut pautnya dengan moral, etika, kemanusiaan, dan ketuhanan. Dan pendapat kedua yaitu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan adalah terikat nilai, yaitu nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai religius. Bagi Pancasila, ilmu pengetahuan itu berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Maka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi moral, etika, serta nilai-nilai religius. Hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu ditekankan oleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko percobaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemungkinan penyalahgunaannya. Yang ketiga, kompatibilitas dengan moral yang berlaku. Yang keempat, terganggunya sumber daya dan pemerataannya. Yang kelima, hak individu untuk memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang C, penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat
mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya kemajuan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, persaudaraan dan persahabatan antar daerah dapat terjalin. Contoh, persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia untuk membantu warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan, seperti adanya laskar sedekah yang menyalurkan sedekah masyarakat kepada yang berhak untuk menerima. Selain itu, orang-orang yang sudah bersedekah dapat mengetahui bentuk kegiatan laskar sedekah melalui akun media sosial yang mengunggah foto-foto penerima sedekah. Manfaat lainnya dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dapat membuat masyarakat Indonesia lebih tanggap. Contohnya, jika terjadi bencana di suatu daerah seperti kabut asap, maka informasi lebih cepat meluas dan menyebar, sehingga fungsi dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mempermudah mempersatukan masyarakat Indonesia dalam segala urusan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.